Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Setiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Pramuka atau yang dikenal dengan nama Scouting di dunia internasional merupakan suatu gerakan yang mendidik atau mendukung anak-anak muda dalam hal fisik, mental, dan perkembangan spiritual dengan difokuskan terhadap kemampuan luar ruangan dan bertahan hidup. Berbicara mengenai sejarah berdirinya pramuka di dunia, termasuk Indonesia, maka kita tidak dapat lepas dari sosok Lord Baden-Powell. Beliau lahir pada 22 Februari 1857 dengan nama Robert Stephenson Smith. Semua sejarah berdirinya gerakan pramuka ini dimulai dengan 21 pemuda dan sebuah kamp percobaan pada tahun 1907 berupa perkemahan di Brownsea Island, Inggris. Kamp tersebut merupakan suatu kesuksesan yang dibuktikan oleh organisasinya, yaitu Lord Baden-Powell, bahwa metode pelatihan yang digunakannya dapat menarik minat para pemuda dan benar-benar bermanfaat untuk melatih anak-anak muda tersebut. Pada Januari 1908, buku pertama Lord Baden-Powell yang berjudul Scouting for Boys diterbitkan. Buku tersebut mencapai sukses dengan segera dan sejak itu telah terjual lebih dari 100.000 kopi, membuatnya menjadi salah satu buku yang paling laris terjual sepanjang masa. Pada awalnya, Baden-Powell hanya berniat untuk menyediakan suatu metode untuk melatih anak-anak laki-laki, sesuatu yang dapat diadopsi oleh organisasi-organisasi anak muda. Namun ternyata teorinya tersebut langsung dimulai oleh kaum muda dengan mengorganisasi diri mereka sendiri menjadi cikal bakal gerakan pramuka di dunia bernama Boy Scout. Pada tahun 1920, Jambore dunia pertama diselenggarakan di Olympia Hall, London. Undangan diberikan kepada pramuka dari 27 negara dan ketika itulah Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia atau Chief Scout of the World. Gagasan akan organisasi muda-mudi oleh Baden-Powell tersebut menyebar ke berbagai negara dalam waktu yang sangat singkat. Sejarah berdirinya gerakan pramuka juga mencapai Indonesia yang sedang dalam masa penjajahan Belanda. Belanda kemudian mendirikan organisasi tersebut di Indonesia dan memberinya nama NIPV, Nederland Indische Padvindersvereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Dalam waktu singkat kemudian, muncul berbagai organisasi kepanduan Indonesia antara lain GPO atau Japanese Padvinders Organisasi, GGV, Jong Java Padvinderi, NITIPI, Nationale Islamische Padvinderi, SIAP atau SIAP, Sarekat Islam Afdeling Padvinderi, dan HW, Hizbul Wathan. Pemerintah Hindia Belanda kemudian memberikan larangan untuk menggunakan istilah Padvinder, maka istilah tersebut diganti oleh Kiai Haji Agus Salim menjadi Pandu atau Kepanduan. Pada tahun 1930, muncul berbagai organisasi kepanduan yang bergabung menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Kemudian pada tahun 1931, Persatuan Antar Pandu Indonesia atau PAPI dibentuk dan berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI di tahun 1938. Memasuki masa pendudukan atau masa penjajahan Jepang di Indonesia, organisasi kepanduan dilarang. Kemudian, banyak dari tokoh kepanduan Indonesia yang beralih kepada organisasi seperti KI Bodan, Seinendan, dan PETA. Namun, organisasi kepanduan Indonesia kembali pada tanggal 28 Desember 1945 setelah proklamasi kemerdekaan dan bernama Pandu Rakyat Indonesia. Organisasi Kepanduan Indonesia pada tahun 1961 kemudian terpecah menjadi 100 organisasi dan dihimpun dalam 3 federasi, yaitu IPINDO atau Ikatan Pandu Indonesia, Popindo, Persatuan Pandu Putri Indonesia, dan PKPI, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Terpecahnya organisasi kepanduan ini melemahkan ikatan para anggota, sampai akhirnya ketiga federasi digabungkan menjadi satu dan diberi nama Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Gerakan pramuka di Indonesia dianggap lahir pada tahun 1961 sesuai dengan keluarnya keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Setelah diresmikan oleh negara, maka pramuka Indonesia membuat lambang sebagai simbol operasional berupa tunas kelapa.
Hari Gerakan Pramuka selalu diperingati setiap tanggal 14 Agustus karena pada tanggal itulah dulu Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada masyarakat dan keluarnya keputusan Presiden nomor 448 tahun 1961 untuk menganugerahkan Panji Gerakan Pramuka. Presiden juga mengeluarkan Kepres RI nomor 112 pada tahun 1961 tentang panitia pembantu pelaksana pembentukan Gerakan Pramuka, susunan keanggotaan, dan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari. Diharapkan dengan menjadi satunya gerakan kepanduan seluruh Indonesia, organisasi ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan dan pembangunan negara Indonesia, terutama dalam bidang penyelidikan dan pembentukan karakter mental yang positif dalam diri generasi muda Indonesia. Oke teman-teman, itulah sejarah berdirinya Pramuka di dunia dan di Indonesia. Tulis di kolom komentar mengenai pengalaman teman-teman dalam memperingati Hari Pramuka ya. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video lain dari Halo Edukasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.